Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan materi kami mengenai asas pokok hukum adat yang ada di Indonesia. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Zulkarnain Saleh, yang kedua ada Katrun dari Mo'o, yang ketiga ada Sri Mulyana Lihawa, dan yang keempat ada Tiara Primasari Ahmad. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan materi kami. Apa itu hukum adat? Dan apa saja asas hukum adat di Indonesia? Baik, di sini kami akan menjelaskan apa itu hukum adat. Hukum adat adalah hukum berdasarkan adat. Karakteristik penting dari common law adalah bahwa ia diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Secara hukum adat adalah aturan yang merupakan hasil dari praktek dan adat istiadat tradisional dari waktu ke waktu dan dengan demikian menjadi sumber hukum. Ini diakui oleh pengadilan dan dapat melengkapi atau melengkapi hukum, asalkan tidak bertentangan dengan teks hukum lainnya. Menurut Profesor Dr. Supomo SH, hukum adat adalah hukum tidak tertulis di dalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya kami akan menjelaskan asas pokok hukum adat di Indonesia. Yang pertama ada asas religius. Menurut kepercayaan tradisional Indonesia, tiap-tiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat itu tetap aman, tentram, bahagia, dan lain-lain. Tidak ada batasan antara dunia lahir dan dunia gaib, serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan kehidupan seperti kehidupan manusia, alam, arwah-arwah nenek moyang, dan kehidupan makhluk-makhluk lainnya. Asas kedua ada asas komunal atau kemasyarakatan. Artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan perseorangan. Asas ketiga ada asas demokrasi, yang artinya bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan. Kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan. Asas keempat ada asas kontan, yang artinya pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan, yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak. Ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan di dalam pergaulan bermasyarakat. Asas terakhir ada asas konkret, yang artinya adanya tanda yang kelihatan, yaitu tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semuanya harus disertai dengan tindakan, tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan asas hukum adat yang mendasari putusan hakim. Yang pertama ada asas terang. Terang artinya suatu asas menghendaki bahwa jual beli tanah itu dilakukan secara terbuka, bukan sesuatu perbuatan yang ditutupi atau tersembunyi. Asas yang kedua yaitu asas tunai. Tunai artinya pemindahan hak atas tanah yang menjadi objek jual beli dari penjual kepada pembeli, serta pembayaran dilakukan secara tunai dengan harga yang disetujui bersama dengan dibayar penuh pada saat dilakukan jual beli yang bersangkutan secara serentak. Selanjutnya asas yang ketiga ada asas konkret. Konkret artinya jelas, nyata, berwujud, dan visual, yang dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi. Hal ini mengartikan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam. Dan yang terakhir ada asas kekeluargaan. Artinya, hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong, dan gotong royong. Selanjutnya di sini kami juga akan menjelaskan asas hukum adat yang tercantum di dalam hukum pidana. Yang pertama, ada asas hukum perorangan yang artinya adalah
keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kedudukan manusia sebagai subjek hukum, dan wewenang untuk memperoleh, memiliki, dan mempergunakan hak-hak dan kewajiban ke dalam lalu lintas hukum, serta kecakapan untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-haknya, juga hal-hal yang mempengaruhi kedudukan subjek hukum. Asas yang kedua ada asas hukum kekeluargaan, yang artinya adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami istri, hubungan antara orang tua dan anak. Yang ketiga ada asas hukum perkawinan. Menurut Profesor Jojo Di Goeno, tentang perkawinan yang beliau sebut sebagai perjodohan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang pelaksanaannya melalui berbagai upacara peralihan, yang melambangkan perubahan status dari hidup sendiri-sendiri menjadi hidup bersama dan membentuk keluarga. Kemudian yang keempat ada asas hukum adat waris, yang artinya adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris. Tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Asas yang kelima ada asas hukum tanah. Pengertian hukum tanah adat adalah keseluruhan kaidah hukum yang berkaitan dengan tanah dan bersumber pada hukum adat. Umumnya hukum tanah adat bersifat tidak tertulis. Hukum tanah adat terbagi atas dua. Yang pertama, hukum tanah adat administratif, dan yang kedua, hukum tanah adat perdata. Kemudian yang keenam ada asas hukum hutang piutang. Dalam suasana hukum adat, hukum hutang piutang atau hukum perutangan merupakan kaidah-kaidah atau norma-norma yang mengatur hak-hak anggota-anggota persekutuan atas benda-benda yang bukan tanah. Dan yang terakhir ada asas hukum adat delik. Hukum pidana adat atau delik adalah mengatur mengenai tindakan yang melanggar rasa keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi adat. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih.